Dan Allah juga melihat saudara pergi dari rumah, keluar ongkos, keluar tenaga, banyak waktu selama di perjalanan, itu dicatat oleh Allah sebagai perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Duduk di sini menawan kantuk. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini permohonan yang serius. Kita minta agar ditunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan yang sesat. Setiap kali kita sholat, walaupun sholat kita kurang khusyuk, pasti Allah tahu. Allah maha mendengar setiap ucapan, baik kita khusyuk ataupun kurang khusyuk. Dan doa di antara dua sujud adalah di antaranya wahdini, minta hidayah, minta petunjuk. Jadi kurang lebih 17 kali 2. Oh maaf, 17 kali dalam Fatihah, sujud, doa di antara dua sujud, itu pun 17. Berarti begitu seringnya kita minta petunjuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa. Allah memberi petunjuk dengan berbagai cara. Sayangnya kita ini giliran Allah mengabulkan permintaan kita, kita sering menolak. Tolong ya Bu, jangan banyak omong. Siapa yang banyak omong? Malah nanya. Saya dari tadi tidak ngomong. Sekarang juga saya sedang tidak ngomong. Ini kan rumit sekali hadirin. Padahal kita banyak bicara tidak manfaat. Allah tahu. Allah menegur kita lewat orang. Padahal yang disampaikan itu adalah kebenaran, hakikatnya itu adalah terkabulnya doa. Tapi ada orang yang tidak mau menerima. Nih ya, ciri-cirinya orang yang tidak mau menerima itu adalah satu, orang yang ujub. Dia sudah merasa benar. Dua, orang yang sombong. Orang yang sombong, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong diberitahu tidak suka karena dia sudah merasa dirinya lah kebenaran. Makanya orang-orang yang sombong sholatnya juga tidak efektif karena dia tidak merasa memerlukan kebenaran dari yang lain. Orang-orang sombong tuh kalau diberi masukan pasti akan sibuk membela diri, mencari 1001 alasan, kemudian dia sibuk menyalahkan orang lain. Dan akan merasa kalaupun terjadi sesuatu dia merasa dirinya hanyalah korban. Kemudian orang-orang yang tidak bisa memperbaiki diri itu adalah orang yang senang sekali dengan alasan. Ada saja alasannya. Dia akan mencari 1001 alasan untuk ngeles. Kenapa kok datang ke masjid terlambat? Sebetulnya saya sudah dari tadi, hanya macet. Bapak tahu sendiri kan sekarang di mana-mana macet. Susah Pak tepat waktu. Terus tinggal jawab begini, kalau di kantor ada yang suka nyebut begitu, katakan, Dek, karyawan Ade dapat hadiah umroh dari Pak Gubernur. Oh iya? Benar, tapi
harus datang ke kantor gubernurnya jam 7 tepat waktu, kira-kira sanggup tidak? Insya Allah saya sanggup Pak. Gitu. Berarti selama ini bukan macet yang jadi penyebabnya ya. Karena ada tuh ke kantor mak telat terus, tapi giliran dikasih tahu ada mau dapat hadiahku dari gubernur, mau, tapi syaratnya ke kantornya tidak boleh telat jam 7. Bagaimana caranya? Kami akan datang lebih awal Pak berangkatnya. Berarti selama ini memang dia hanya sibuk alasan saja. Nah, berikut ini ada 5 jalan yang mudah-mudahan kita bisa dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. 1, kalau kita ingin serius dapat hidayah dari Allah adalah sempatkan waktu untuk menafakuri diri. Jadi jangan terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk tidak ada jeda, tidak akan bisa menemukan siapa diri kita. Harus ada jeda. Sebetulnya sholat yang 5 waktu ini adalah bagian juga dari tafakur. Selesai sholat tafakur. Apa yang salah yang saya lakukan sepanjang hari ini? Oh iya, tadi saya bicara terlalu banyak. Oh tadi ujub. Oh tadi kata-kata saya menyakiti. Tadi saya sudah ghibah nih, astagfirullah. Nah itu hanya bisa ketemu tuh kalau kita memang menyempatkan diri. 5 kali sholat, 5 kali evaluasi. Lebih hebat lagi sebelum tidur, tafakur. Ya Allah, apa saja dosa dan kesalahan yang saya astagfirullah. Tadi tidak jaga pandangan, astagfirullah. Tadi tidak jelas makan halal atau tidak, astagfirullah. Kenapa tidak saya periksa? Lebih hebat lagi sepertiga malam terakhir selesai tahajud, jangan diselesaikan waktu tahajud itu, jangan semuanya dipakai sholat, gunakan juga untuk tafakur. Buka lembaran-lembaran dosa dan kesalahan, karena waktu hening malam itu tidak banyak gangguan. Sebaiknya HP dijauhkan kalau tahajud tuh, karena kecenderungan kalau sudah buka HP akan dibuka-buka terus yang lain dan membroadcast. Bangun sahabatku, begitu, dengan tujuan pengumuman bahwa kita sudah bangun. Kalau tidak hati-hati malah jadi ria. Tidak harus setiap orang lain tahu kita sedang tahajud. Tafakuri diri. Boleh juga pakai kertas. Kertas, tulis di sana keburukan-keburukanku, absen dari kepala. Ya Allah, pikiran sia-sia, banyak memikirkan dunia, pikiran jarang ingat ke Allah, turun ke mata, masih sering zina mata, astagfirullah, astagfirullah. Lihat ini, astagfirullah, lihat iklan TV, lihat di kelas, kalau saudara pengajar, astagfirullah, zina mata, lihat siapa. Kalau saudara di toko, astagfirullah, mata lihat pembeli. Periksa telinga, astagfirullah, telinga saya masih senang kesia-siaan. Mulut terus periksa, saya pelit atau tidak, sombong, periksa, tulis. Makin berani kita menulis dengan jujur keburukan kita, itu keberanian yang langka. Sedikit orang yang melakukannya. Sombongkah saya? Pelitkah saya? Pendengki tidak? Ujub tidak? Karena kita ini sering menikmati pujian orang karena kita tidak jujur melihat diri kita. Kalau kita sudah jujur melihat diri kita, pujian orang tidak ada yang cocok. Kenapa kita sakit hati ketika ada orang yang mengkoreksi dan menghina? Karena kita tidak jujur. Kalau kita sudah punya catatan tentang keburukan yang kita ketahui, ketika kita dihina orang, nah kita akan tahu penghinaan itu cetek, kecil dibanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Benar kan?
Makanya orang-orang yang gampang sakit hati karena biasanya tidak jujur melihat diri. Kalau kita sudah berusaha jujur untuk mengetahui siapa diri kita, penghinaan orang tidak akan melukai hati kita, pujian orang tidak akan membuat kita bangga diri. Ini santri yang baru datang. Terima kasih sudah terlambat 15 menit ya. Mungkin ke depan ketika acara dimulai sudah ada di masjid. Nanti mungkin kepala sekolahnya akan bertanggung jawab. Begitulah. Kalau ada sesuatu kita harus tahu siapa yang bertanggung jawabnya. Tadi sampai di mana? Keberanian untuk menulis itu bisa datang petunjuk Allah di sana. Kalau kita tidak pernah berani menulis tentang siapa diri kita, keburukan kita, kita nanti akan tertipu oleh pujian orang. Orang memuji kita tuh karena dia tidak tahu saja siapa diri kita. Orang memuji kita tuh karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Tapi kita cenderung suka dengan pujian yang sebetulnya seringkalinya tidak cocok dengan keadaan kita yang sebenarnya. 2. Petunjuk Allah bisa datang lewat guru. Lewat cermin diri. Yang benar guru dulu. Jadi kita harus senang mencari ilmu. Sekarang ilmu lebih mudah diakses dibanding sebelumnya. Dengan handphone ini sekarang gudang ilmu bisa dibuka, benar? Di Google, di YouTube, Facebook, asal kita disiplin, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Lebih mudah dibanding dulu sulit, harus beli buku, harus datang ke majelis taklim. Wah, bisakah kita berguru lewat YouTube saja? Bisa, tetapi tidak cukup. Kalau datang ke majelis taklim beda lagi itu keadaannya. Karena kontak seperti ini kekuatan ruhiyahnya lebih tinggi. Dan Allah juga melihat saudara pergi dari rumah, keluar ongkos, keluar tenaga, banyak waktu selama di perjalanan, itu dicatat oleh Allah sebagai perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Duduk di sini menawan kantuk. Maaf yang baru datang di sana saja ya. Terima kasih, tolong beritahu ke panitia akhwatnya ya. Walaupun saya tidak bisa lihat dari jauh, tapi enak kalau yang sudah datang dan baru datang beda couplingnya, benar? Supaya adil. Maaf ini kata pendengar ini ngomong apa? Jadi begini, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sedang acara ngumpul di pesantren ini, misalkan 7:30 dimulai dan telat dari 7:30 berdiri. Oh, kenapa itu berdiri? Karena datangnya telat, tidak boleh disamakan dengan yang sudah menunggu dengan yang baru datang. Benar? Kalau ini aturannya kepada santri ya. Yang terlambat harus mendapatkan bagian dari keterlambatannya. Yang tepat waktu harus kita hargai dari ketepatannya. Lanjutkan. 2. Yang kedua yaitu harus sering datang kepada orang yang berilmu. Karena Allah menitipkan banyak petunjuknya lewat orang yang berilmu. Seperti kita datang ke dokter. Dokter dititipi ilmu penyakit. Kita tidak bisa ngarang. Apa nih penyakit saya nih? Kelihatannya ini ada pel, lumayan ada bekas-bekas, makan aja. Tidak bisa, harus tanya dulu ke dokter, ke yang ahlinya. Barulah kita tahu manfaat dan mudarat dari obat tersebut. 3,
Kalau ingin segera dapat senang dapat petunjuk Allah adalah kita harus punya cermin diri, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, apakah pendamping hidup, anak, mungkin ada khodimat yang bantu-bantu, asisten keluarga, atau supir kalau memang ada, atau siapalah teman-teman dekat yang bisa berani apa adanya. Dia tahu tentang kita banyak dan berani berkata apa adanya. Penting sekali bagi kita punya kawan, punya teman, punya pendamping yang berani mengatakan kita apa adanya. Bukan pujian yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah orang yang bisa menunjukkan apa yang harus kita perbaiki. Jadi kalau ada orang yang mengoreksi teman, itu jauh lebih bagus daripada teman yang hanya bisa memuji. Kalau ada upil di sini, kecil upilnya, coba lihat, apa? Waduh, keren, pakaian bagus, hidung bagus, ya, juga rapi, hebatlah. Tapi dia tidak mau memberitahu upil yang nongol di depan di hidung. Jadi kita akan membawa upil ini kemana-mana. Lebih penting, Bang, upil, jijai, itu jauh lebih bermakna daripada segala dipuji dan dibiarkan upil ini ada. Coba, mana kawan yang lebih baik kan? Yang muji-muji, keren, ini keren abis nih, luar biasa lah, top banget, nggak ada tandingannya. Mau apa? Dan dia membiarkan upil itu, kawan sejati itu yang berani bicara apa adanya. Ini memang udah rapi, tapi eta hidung, aduh gele, lihatnya enak Pak. Jadi milikilah kawan, pendamping hidup. Hormati orang yang berani bicara, menunjukkan kekurangan kesalahan kita. Itu adalah lebih dekat dengan petunjuk dari Allah. Terlepas kata-katanya enak atau kurang enak, caranya bagus atau tidak bagus, ya itu adalah tambahan pahala biasanya. Kan yang paling enak tuh bagi kita tuh koreksi itu, satu, koreksinya benar, dua, cara menyampaikannya bijaksana. Itu yang paling kita inginkan. Tapi ada juga yang koreksinya benar, caranya kurang bijak. Nah kalau ini berarti kita dapat tambahan lagi. Satu, kita dapat koreksi karunia Allah. Yang kedua, kita dapat tambahan latihan sabar, pahala, bijaksana menyikapi orang lain. Tidak ada ruginya dikritik dan dikoreksi. Yang rugi itu adalah orang yang tidak pernah mau dikoreksi, karena mustahil kita tanpa kekurangan. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, nah, gunakan orang-orang yang tidak menyukai kita, karena di dunia ini tidak akan semua orang suka ke kita. Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna akhlaknya, sempurna kebersihan hatinya, tetap ada yang tidak suka. Orang tidak suka ke kita sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan dia. Kita akan menjadi luar biasa letihnya kalau sibuk ingin disukai oleh semua orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak realistis, karena tiap orang berbeda-beda, latar belakang, agamanya, sudut pandangnya, pengalaman hidupnya, pendidikan keluarganya, intelektualnya, kadar keimanannya, begitu beragam orang, sehingga sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kayak sekarang saya pakai kopiah, nah katanya ganti pakai kopiah, padahal tadi nyari sorban nggak ketemuan.
Giliran pakai sorban, ada yang nyebut, oh ini mirip Pangeran di Ponorogo. Ada lagi yang nyebut, oh ini mirip ngikutin A.A. Jimmy gitu. Ada tertukar ya. Adalah semacam-macam. Ada lagi nih, kenapa itu pakai perban padahal sorban. Jadi dengan sorban yang sama, semacam-macam hadirin. Nah, kita sikapi saja semuanya dengan bijak. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, biasanya mereka tuh punya waktu, punya kesungguhan, dan punya kegigihan yang besar untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Dibanding siapapun, orang yang sebel ke kita tuh energinya, potensinya lebih banyak untuk mengorek-ngorek kekurangan dan kesalahan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Benar? Gratis. Sayangnya kita tidak suka, padahal mereka itu karunia. Iya kan? Halo? Mana sih yang kita perlukan? Pujian atau koreksi? Teori ya. Teori mah gampang, termasuk ceramah ini juga gampang, tinggal bunyi. Giliran selesai ceramah, tolong dong lengkapi dengan dalil. Itu juga dalil semuanya biasa ya. Selalu ada 1001 alasan untuk menjawab. Jadi kalau ada orang yang sebel ke kita, ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari karunia. Satu ya, kalau ada orang yang sikapnya kurang baik ke kita, masih ingat pelajaran yang lalu? Kalau orang bersikap kurang baik ke kita, satu pelajaran supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Jadi kalau ada orang perilakunya kurang baik ke kita, Allah memberikan ilmu bahwa saya tidak boleh melakukan keburukan yang sama. Dia tidak tepat janji, saya sekarang dapat ilmu bahwa saya tidak boleh tidak tepat janji. Dia ngomongnya nggak enak, membuat kita malu, saya dapat ilmu bahwa saya tidak boleh mempermalukan orang lain. Dia pelit, kedekut, buntut kasir kepada kita, pelajaran saya tidak boleh kopet. Iya kan? Dia di depan kita kentut, pelajaran saya tidak boleh kentut sembarang tempat gitu. Harusnya ya, tapi kadang-kadang balas dendam ya. Ada orang yang berbuat kurang baik, itu satu, jadi ladang ilmu. Yang kedua, ladang riado. Ladang riado, latihan kita bisa bersabar. Iya, kalau nggak ada lawannya, seperti petinju itu kan akan lebih terlatih kalau ada sparring partner. Kalau tidak ada lawan, kita kurang terlatih. Nah, kesabaran kita tuh akan terlatih kalau ada yang menyakiti. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita kurang terlatih untuk mengukur kesabaran. Kita berbuat baik, orang berterima kasih terus, nah itu kurang terlatih. Nanti akan terlatih itu kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih. Oh, latihan. Kita berbuat baik, ternyata kebaikan kita diremehkan, latihan lagi. Kita dapat pelajaran, kita juga dapat sarana latihan. Apalagi dapat sarana evaluasi diri. Kalau ada orang berbuat jelek tuh ke kita, kenapa ini Allah takdirkan saya mendapat perilaku seperti ini, disakiti? Jangan-jangan ini buah dari kezoliman saya, nyakiti orang. Ladang ilmu, ladang riadoh, ladang evaluasi diri. Oh iya, saya pernah menyakiti orang, sekarang kembali ke saya nih perbuatan ini, astagfirullah. Jadi tobat tuh, gara-gara ada orang yang berbuat tidak baik. Pertama kita dapat ilmu, kita dapat sarana berlatih. Yang ketiga kita dapat sarana evaluasi diri. Dan yang keempat,
dengan adanya orang yang berbuat kurang baik ke kita, ladang amal bagi kita, idfa billati hiya ahsan. Surat Fusilat ayat ayo, banyak hafiz nih, semuanya pada tawadu ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka kalau ada orang yang lupa ya. Ayat 34, silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah perbuatan kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh begitu, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik, maka nanti oleh Allah diubah orang-orang yang ada rasa tidak suka, permusuhan dengan kita, diubah menjadi punya rasa persahabatan, jadi kawan yang setia. Caranya adalah tolak perbuatan buruk orang dengan sikap yang lebih baik. Gitu, dan ini karena ada lawannya nih. Nah, kita akan dapat ladang amal yang besar, ladang ilmu, ladang riadoh, melatih diri, ladang evaluasi diri, menemukan kesalahan kekurangan kita, dan ladang untuk ladang amal kita, serta bisa kita balas dengan doa-doa yang baik. Masya Allah. Dan yang terakhir, hidayah petunjuk Allah bisa datang lewat berita apapun, kejadian apapun yang ada di sekitar kita. Nah ini seperti teman, depan, belakang, kiri, kanan, lihat berita. Ini semua adalah pelajaran, petunjuk dari Allah. Kita bisa lihat, Allah memperlihatkan orang-orang yang sombong. Itu petunjuk. Kita ketemu dengan orang yang sombong, yang tidak enak sekali perilakunya. Oh, Allah menunjukkan ini. Betapa kesombongan itu sesuatu yang sangat buruk. Saya begitu atau tidak? Jangan-jangan saya dipertemukan dengan orang yang sombong, karena saya memang sombong. Allah sekarang menunjukkan perilaku saya dengan orang yang lebih sombong dari saya. Astagfirullah. Ketemu dengan orang yang dermawan, rendah hati, kok saya nyaman sekali dekat dengan orang ini. Ramah, tidak banyak bicara, dan selalu mendahulukan, oh ini petunjuk dari Allah, bahwa saya harus bersikap ramah, sopan seperti itu. Telah dibuka aib seseorang, yang pacaran itu dibuka ketang, oh mudah bagi Allah membuka aib. Saya harus sungguh-sungguh tobat, karena saya pun banyak aib. Jadi kejadian apa saja itu jadi jalan tafakur, jalan petunjuk Allah, agar kita bisa memperbaiki diri. Jadinya senang sekali tiap waktu itu, hidup itu dipenuhi dengan PDLT. Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Tidak ada yang membahayakan kita selain
keburukan, kekurangan, dosa kita yang tidak mau kita akui dan tidak kita perbaiki.